Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dilahirkan dengan nama Budiono, tapi panggilan saya menurut biasa Kobe. Kalau di dunia preman namanya Abu Malik. Sebenarnya itu Ustaz, sama namanya Ustaz asli ya? Ali itu sih. Tentang kepemimpinan kan, tadi kan di situ ada bicara apakah semua kepemimpinan termasuk mulai ahli atau tidak apa yang kita ahli? Tentang masalah kepemimpinan, apakah semua kepemimpinan itu disebut dengan ahli? Nah, apakah pemimpin hasil demokrasi disebut dengan ahli? Apa tadi? Pandangan Prof. Usman Dumana terhadap pemerintah. Semuanya masyarakat yang saya pelajari kitab-kitabnya dan yang saya baca langsung, mereka mengatakan oleh ahli dan wajib taat. Ya, semua saya mau ngomong sebelum ada saya ngomong sesuatu. Sebenarnya saya santai, tapi sebenarnya ada saya katakan semua kitab yang saya baca, ya. Makanya saya sarankan kepada Ustaz Sofyan Sauri itu untuk membaca juga kitab-kitab yang menghantar, jangan hanya baca buku saja. Kalau banyak buku banyak sekali juga. Makanya saya buktikan saja mana dalam halaman berapa. Kalau bisa nanti tolong disuggest ke saya halaman berapa kitab apa. Saya tadi maunya dibacakan Dorsania itu atau kitab apa tadi yang disebutkan apa disebut tadi di mana gitu loh. Kenapa? Karena yang salah bukan penulis. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasrabah beliau? Karena memang tidak banyak ulama yang saya lihat beliau semua. Sehingga membaca kitab ulama dengan menghasilkan dengan akal sendiri. Sehingga pokoknya tadi bilang orang soli terus dikatakan salah apa batal. Memang ada Al-Bani menerangkan salah apa soli batal. Saya tanya kan tadi membaca kitab Al-Bani katanya salah. Kan kalau itu bisa dipahami tadi Ustaz. Karena Ustaz yang bukan membaca Al-Bani saya katakan. Karena tidak ada kepada ulama, jangan disangkakan kita ulama, gitu kan? Karena tidak boleh ulama. Dan memang dari dulu Khawarij itu ada menjauhi sahabat tadi. Lalu mereka memahami ayat Al-Quran dengan cara memahami mereka sendiri. Itu akibatnya. Dan ini yang membuat baru baca kitab ini. Kalau saya tahu semua tokoh-tokoh di Indonesia tidak ada belajar pada masalah ini. Ahmad Abdurrahman itu satu kelas sama saya dulu di Libya. Dia terkenal pikir takdirista menerima kitab Abu Muhammad Al-Baqis. Ya, dan tulisan-tulisan setelah itu dia tidak lagi berbicara masalah kitab Muhammad, semua itu dari kitab Muhammad Al-Baqis. Jadi kenapa ke Muhammad Al-Baqis marinya? Sekarang silakan baca kitab-kitab yang tulis risalah itu, ya, dipahami di mana yang mengkafirkan. Kalau mengkafirkan mungkin orang muslimin yang mereka hari dibunuh semua oleh mereka. Dan perkataan dusta itu tak dijauhi dari banyak sekali tubuhan, ya, seperti mengatakan memakan setelah tahu kan di semua universitas Saudi itu kalau dia punya Islamiyah itu semua apa jadi saya bahas dalam kitab yang terang apa itu Wahabi. Saya jelaskan di situ mulai dari Fathul Bari, Syarah Wahabi, Fathul Bari Syarani, Tafsir Al-Ghazali, ya, dan tidak pernah disebut dalam pelajaran ini akidah Wahabi yang sudah yakin, tidak pernah. Bahkan kitab tauhid yang diajarkan oleh Muhammad itu tidak dijadikan muqarrar dalam bersatu ini. Coba lihat apa yang jadi pandangan mereka itu. Dan mereka tidak kita membahas saja dalam akidah. Mereka justru mengarahkan umat dan kita ini. Dahulu lagi kitab tauhid kalangan Muhammad, tauhid Khuzaimah, ya. Dan kemudian sembari lagi Ustaz Sofyan tadi menekankan mengkafirkan Asy'ariyah dan ini adalah dusta dan buhtan. Tidak akan ada anak temukan satu ulama sampai hari ini mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak akan ada temukan satu pun untuk mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian ya banyak sifatnya kita itu adalah banyak tidak belajar para ulama. Jadi jangan di efek dari kita salah memahami kita ulama yang ini salah-salahkan. Itu yang jadi masalah. Jangankan kita ulama, perkataan hadis Rasulullah saja disebutkan, ayat Quran juga disebutkan. Maka seperti itu orang salah itu merujuk memahami hadis, ayat Al-Quran kepada siapa? Pemaham ulama, salah sesuai. Itu dia aja semua. Di situ kita memahami. Ya, ketika memahami hadis, pemanya mama atau oleh siapa yang memahami saja. Ini adalah doktrinnya siapa ini? Dipakai doktrin ini nggak bisa. Ya, wajib ya. Baca
bahkan ditanya banyak persoalan ditanya. Sama bayar kita ke pemimpin kita, pokoknya dia di India, di Pakistan ataupun di Indonesia. Bagaimana sampai hari ini tidak? Kan demonstrasi juga boleh. Ya, nah jadi tidak ada hubungan sebenarnya keberagamaan seseorang dengan kita ulama. Banyak sekali bermasalah memahami Al-Quran, apalagi kita ulama. Maka kita ulama itu yang mau ulama maksud siapa yang salah? Kalau salahnya, beda saya katakan. Ibnu Hazm itu sangat banyak pertimbangan, tapi ulama tetap menghargai, tetap diterima pendapatnya sesuai dengan pendapat ulama. Jadi menuduh, mengkafirkan, silakan untuk dengarkan ceramah Ustaz. Ketika dia menjelaskan persoalan, selalu menjelaskan khilafiyah. Kenapa? Supaya jelas khilafiyah itu dengan dalil-dalilnya, lalu dipilih berapa yang wajib. Ada umat toleran. Tapi sekarang enggak. Ada yang mau sholat di belakang orang tidak baca sholat, dan tidak ada pernah juga ada tokoh ulama kalau jahat basmalah atau sholat jalan sholat di belakangnya. Siapa ulama berapa? Saya ingin tahu satu saya berkata ulama melarang sholat begitu. Tidak ada. Sampai hari ini. Biasa orang dari semua yang dianggap salafi atau wahabi. Sholat di mana? Di masjid dulu macam. Tidak ada masalah. Tapi tadi sedikit saya balik. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Abbas? Intoleran itu bukan maksudnya harus mengikuti lokal. Intoleran itu menerima semua apa pandangan orang lain mesti gitu. Kepada orang lain juga intoleran. Baik yang jahat masmalah, yang tidak, yang sholat tarawih 20, semuanya harus intoleran. Ini menerima atau tidak. Masalah khilafiyah itu ada yang kita ulama. Tidak mungkin ditutup. Dan itu adalah bagian dari menumbuhkan kecerdasan dalam berpikir ijtihad. Dikomentari dari dalilnya itu. Nah, bedakan antara mengkaji secara ilmiah dengan tatbik amaliyah. Imam Malik mengatakan basmalah pada dari Al-Fatihah. Secara ilmiah, Imam Syafi'i mengatakan dari Imam Ahmad muridnya baca di basmalah, dibaca dalam sholat. Imam Syafi'i mencatatkan dari ketika Imam Malik jadi imam, nggak mau sholat. Enggak. Sebaliknya Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad berbeda lagi. Imam Ahmad memilih lebih kuat pendapatnya. Sehingga ketika sholat ada kan Imam Ahmad cabut dari sholat imam segala macam jadi enggak. Awalnya dulu ya, awalnya membaca nanti tingginya Hanafi dan Syafi'i itu kata-kata sangat tajam berbeda sampai perbedaan semua Maturidiyah itu mengkafirkan Asy'ariyah. Maturidiyah mengharapkan masalah istinad dalam iman. Asy'ariyah mewajibkan, mengatakan bahwa Asy'ariyah itu siapa orang yang harus berimannya. Tetapi itu dalam konsekuensi ilzamat dalam hujjah lisan ilmiah. Tapi dalam praktek memang orang Hanafi pernah maju lehernya orang Asy'ariyah. Nah ini yang perlu diluaskan pendapat, luaskan pendapat di hadapan masyarakat, paparkan pendapat ulama supaya apa? Mereka tahu ini juga ada dalilnya, ini juga ada obatnya. Sehingga toleransi itu bukan untuk satu pihak saja, harus pihak ini aja intoleran, ya toleran di sini saja, yang lain tidak intoleran. Dan demikian kita toleran kepada dua pihak. Ini juga dihargai pendapatnya, ini juga dihargai pendapatnya. Ketika kita menuduh orang lain, pasti ditemukan bukti. Halaman sekian ceramahnya begini, detik sekian menghina, memaki. Itu bukan dai yang memaki menghina, apalagi memfitnah dan menuduh. Dan ini yang menjadi kabur masyarakat. Semua mengatakan bahwa kita ulama. Siapa apakah kita ulama? Itu tuduhan yang fitnah semua. Sampai hari ini kita ulama itu berlihat perpustakaan Nabawi. Pernah pergi ke perpustakaan Nabawi? Ada perpustakaan Indonesia yang terbesar seperti di Masjid Nabawi? Perpustakaan Indonesia ini apa isinya? Apakah itu kita pahami saja? Semua kalangan ulama ada di sana. Perpustakaan besar Masjid Nabawi dan perpustakaan dari Israel dia di sana. Maka dalam hadis saya katakan, kunjungi yang direferensi orang-orang itu apa yang mereka pelajari, tafsirnya siapa? Semua kita tahu kan perpustakaan mereka. Dituduh membakar, mana itu bakar? Dituduh pemain perjuangan Inggris. Justru yang membakar Saudi itu Inggris dengan ahli bahasa dari Mesir, sehingga dipancung rajanya Saudi di Turki dan anak-anak Modohan dijadikan budak dijual di pasar Mesir. Dengan cara sejarah dan dibalik-balik dan minta bantu ke Inggris itu bukan Saudi, tapi adalah ahli bahasa pesuruh dari Utsmaniyah. Jadi saya lihat informasi-informasi di balik-balik, coba mencek sejarah, ya, cek sejarah lebih dahulu.
Apa nih informasi benar nggak? Mana dasarnya? Dipotong informasinya, benar nggak? Ya, saya ingin bukti-bukti itu kalau ada, saya akan baca. Ini salah. Selama saya pelajari terlama, saya akan temukan hal-hal tuduhan seperti itu. Itu yang saya ingin klarifikasi sama saya. Ketika kita bicara akar pemikiran teroris, memang sengaja saya kenapa bahwa saya bicara akar pemikiran teroris dari kita Muhammad Wahab. Ini saya nggak salah. Kenapa saya sebut nama? Karena beliau sebagai mantan teroris dapat pengalaman katanya belajar melalui kitab nama Wahabi ini, dan gara-gara belajar kitab itulah beliau menjadi teroris. Kan itu masalahnya. Sebetulnya kalau kita kritik, pada saat kritik saya juga kritik, beliau kan bicara masalah akar pemikiran tadi. Kita ingin, jadi perlu dibuka. Betul nggak kita ulama sebagai pemerah? Beda ya kita Muhammad Kutub di jalan-jalannya jelas di situ menyebutkan pemimpin tauhid. Saya Kutub jelas azan yang walaupun azan diangkat di dalam tafsir menyebutkan walaupun azan berkumandang itu tetap kafir. Itu jelas. Nggak ada takwil lagi, tidak memungkinkan lagi. Jadi kita fair dalam menilai dan berbicara. Maka saya tadi ingin faktanya mana. Kalau belum sebenarnya saya share dari sana fakta masyarakat di sini. Saya langsung cari hal mana. Jangan-jangan salah paham, jangan-jangan dipotong kata ulama. Dan memang contohnya sekarang banyak untuk membelain kita dipotong ulama, potong-potong salah paham. Makanya saya sudah siapkan. Semua kita itu semua ada di sini. Saya sudah simpan di sini. Saya cek semua. Mana yang poin yang penting membawa? Saya punya ada di sini. Kita semua itu sudah buat semua di sini. Bukan apa-apa. Saya ingin apa? Mencatatkan umat. Hentikan memfitnah orang dengan tuduhan-tuduhan yang benar. Karena ya, boleh ikuti ceramah Ustaz terserah di Indonesia. Pernah mereka orang masa menyuruh memfitnah orang lain, mengadu domba, menjadi-jadikan ulama atau aswaja menjadi-jadikan. Tetap kritik ilmiah saja. Berapa ini lemah? Pada itu bukan pertolongan Allah. Kita sampaikan dengan. Tapi kalau ada orang-orang yang belajar bertindak seperti yang ceritakan pengalamannya sahabat tadi dipanggil orang, mungkin anak-anak muda yang belajar yang tidak benar, tidak sempurna belajar bisa ada banyak, mungkin ada gitu. Tapi kan kita mengukur tindakan personal dengan mengukur semua orang. Jangan dijederal. Kalau begitu bisa hukum banyak polisi adalah teroris. Kenapa? Ini warga teroris dari polisi kan bisa gitu aja. Tidak mungkin begitu. Cara kita profesional dalam bicara dalam menghukum. Benar nggak hukum ini? Jangan salah paham. Yang intinya kalau mereka berpedoman kepada kita ulama, lalu mereka memahami paham teroris, ya salah mereka memahami. Tidak ada ulama. Kalau seandainya Wahabi itu adalah teroris saja, teroris menyebut orang, semua orang Saudi sekarang tidak akan ada orang teroris mengatakan Saudi. Semua orang teroris ya mengatakan bahwa orang saat itu dibunuh jihad. Bahkan mereka mengatakan negara Saudi. Usama mereka mengatakan negara Saudi. Mengatakan ulama bebas. Kalau kamu sini kafir kan? Dan Usama berada itu belajar di mana? Di Al-Azhar. Al-Azhar menjelaskan kita kafir. Seperti bapak ini tadi dia teroris, kita pengaruhnya di mana? Di Afghanistan. Dan di Afghanistan itu ada juga orang salah berjihad. Salah satu dia adalah siapa? Syabdul Razak berjihad. Beliau tidak bergabung dengan orang takfiri, maka beliau tidak takfiri. Dan di sana banyak sekali kelompok-kelompok yang berjihad. Jadi saya ingin klarifikasi saja mengikuti yaitu ketika mengatakan bahwa akar pemikiran teroris itu adalah dari kekeluargaan. Ketika kita baca sejarah orang-orang di toko GI semacam Indonesia, tetap mereka orang kita, dulu mereka orang juga. Kalau kita mungkin saja mereka berjauh-jauh dengan pemahaman mereka sendiri bisa saja. Kita tidak menafikan juga. Ya, mungkin Abang Aman Rahman yang nama Ustaz Sobri yang menurut melalui beliau kan. Itu latar belakangnya apa? Bukan Wahabi. Saya kenal dia, kalau tahu saya semua kenal dia. Itu beliau dari NU. Bertahlilan, berzikir semua sama amalannya. Ya, dan banyak tokoh-tokoh yang di dalam webnya NU dan tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat disebut namanya. Tapi tidak akan mungkin kita mengatakan bahwa yang disebut teroris karena mereka terpengaruh atau berperan di sini terpengaruh akhirnya berpikir baru dan mereka belum mempunyai benteng diri untuk apa menyelamatkan pikiran. Maka itu benteng untuk menyelamatkan pikiran pertama adalah menyatakan bahwa haramnya melakukan percobaan bangsa. Itu yang dipahami oleh usul yang kedua adalah usul Sita Marwah. Usul ketiga haramnya melakukan penentangan mencela pemerintah dari podium, itu di usul ketiga usul Sita. Ini diajarkan kepada anak sekolah.
Sehingga kalau Bapak pergi ke Pondok Pesantren ditanyakan, boleh demo nggak? Itu aja kan? Ya. Sekarang ya Pondok Pesantren kalau mengharapkan apa? Foto presiden dipasang, bendera ada, tapi tetap kan mengatakan mereka harus jaga, mereka pura-pura. Ini apa sebenarnya kita ingin sekarang gitu loh? Boleh dibaca ceramah-ceramah, dibaca buku tulisan mereka. Tapi kalau mereka salah, dikritisi. Wah, salah dengan ini. Masalah toleransi ya kedua-duanya kita toleransi. Baik yang tahlilan tidak tahlil, ini tahlil ini toleransi sih. Dan saya pernah itu di komunitas itu tidak ada permasalahan sama saya. Mereka kenal saya kenal mereka, tidak ada masalah. Toleransinya apa? Saya tidak pernah mendatangi orang tahlil. Kenapa tahlilan? Tidak akan ada seperti itu. Ya, kalau orang begitu mungkin akalnya kurang sehat gitu kan. Tapi kalau mengatakan kita harus ikut lokal, kan? Kita ikut lokal, di mana dasarnya ini? Bahkan dasar negara demokrasi membuka segala peluang pemikiran, yang penting tidak melanggar dasar negara. Itu intinya negara kita ini. Dan dasarnya orang yang tidak budaya yang tidak tahlilan atau yang usuli dan tidak usuli sudah ada, seluruh budaya sudah ada kan. Jadi katakan yang ini asli Indonesia, yang tidak asli Indonesia di mana aja? Semua Islam tidak asli Indonesia, semua dari Arab. Nah ini yang perlu diluruskan. Kita harus bijak dalam bicara. Ya, kita harus bijak berbicara. Kita harus benar dan jujur dalam mengatakan suatu pernyataan. Buat ini ungkapannya ini. Copy paste, dipahami, takfir. Coba dibongkar. Ya, ketika mengatakan membakar tempat di mana makan, kalau berakal siapa yang bakar? Sampai hari ini ada orang menuduh bahwa Arab Saudi itu adalah ini menghancurkan Islam di dalam. Islam dari mana? Sumbangan mereka dunia Islam, membangun masjid, memberikan Al-Quran, pendidikan selancarnya. Ya, ini yang perlu saya terima agar tuduhan-tuduhan seperti ini dihentikan. Bicara tentang diskusi kita. Kalau umpamanya ada dari ulama-ulama mendapatkan kita pegang itu verifikasi takfir, mari kita bawa, kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Aman Abdurrahman pernah curhat juga sama saya, ya, di dalam sel di Polda Metro Jaya waktu itu, bahwa dia bilang, Umar, antum tahu nggak kenapa anak diusir dari As-Sofwa? Begitu ya. Dia bilang salah satunya waktu itu anak ikut daurah yang di narasumbernya itu dari Saudi. Kemudian setelah acara daurah selesai, kan Aman Abdurrahman ini dia sebagai imam rawatib di As-Sofwa. Kemudian setelah acara daurah selesai, diskusilah dengan narasumber. Kemudian tibalah saatnya Aman Abdurrahman bertanya. Kemudian diberi nasihat oleh narasumber, kalau antum mau belajar tauhid, ya, antum akan kasih referensi kitab-kitab ini. Kemudian salah satu referensi yang diberikan oleh syekh tersebut adalah Abdurrahman Rasanya. Dan saya tidak mendengar Aman Abdurrahman waktu itu mengatakan saya terpengaruh dengan Abu Muhammad Al-Maqdisi, tidak. Tapi pada waktu itu saya mendengar langsung dengan telinga saya, dia mengatakan saya diusir dari As-Sofwa setelah saya menerangkan letterlet apa yang ada di kitab Abdurrahman Rasanya. Nah ini menurut Ustaz Nasri bagaimana tanggapannya? Karena saya juga termasuk saksi mata lah gitu ya. Kemudian yang kedua, saya ingin tanyakan juga bagaimana pendapat Ustaz Nasri. Saya pernah menemukan satu redaksi, cuma karena lama saya lupa. Jadi pernah terjadi pada zaman Imam Malik. Ketika itu ada seorang di majelis taklimnya, beliau menyampaikan biar ada tuntas saya. Beliau menyampaikan tentang ilmu faraid. Kemudian datanglah seorang yang hadir di situ menanyakan ketika Imam Malik menyampaikan pendapat Zaid bin Sabit. Pada waktu itu mazhab yang diambil oleh masyarakat setempat. Kemudian yang bertanya itu berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana dengan pendapat Ali tentang masalah faraid itu? Lalu Imam Malik marah, gitu kan? Imam Malik marah, kemudian beliau memberikan isyarat kepada murid yang lain untuk menangkap itu murid yang bertanya tadi. Intinya begini, Imam Malik tidak suka ketika pendapat yang sudah diterapkan di masyarakat kemudian
ada sekelompok orang mengambil pendapat-pendapat yang tidak dikenal oleh masyarakat tersebut. Akhirnya Imam Malik bertanya, "Kau tinggal di mana?" "Saya tinggal di Irak." "Bukankah di Irak banyak ulama yang adabnya baik, agamanya baik gitu kan? Kenapa kamu tidak adopsi agama mereka?" "Demi Allah, jika engkau masuk ke suatu daerah dengan sesuatu yang tidak dikenal oleh masyarakat, maka engkau akan mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat. Dan ini kita saksikan di berbagai wilayah, seperti kemarin pembakaran masjid di Sumeneb kalau nggak salah. Ini mohon maaf Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang asar yang sekali dari penggunaan itu supaya kita koreksi. Bisa saja mungkin kalau orang salah ngomong, salah tulis, saya tidak katakan untuk cuci, tidak salah. Tapi saya katakan kita mengenerasi mampunya dunia itu semua kita seperti itu. Ya. Bisa saja kalau nanti betul-betul ada, kita katakan bahwa kita ini ada delegasi imam menyelisih pendapat ulama halus, yang pada kita belum dalam kita ini yang sebenarnya pendapat halus. Begitu maksud saya. Jadi kita bukan maaf ya, saya dari awal mengaku seorang yang sama saya di ceramah ke rumah begini ya, maaf ya. Terlalu serius karena saya marah, saya tidak setuju dengan orang sama sekali orangnya baru begini ceramah atau maaf saya. Jadi saya tidak sangka, mungkin ada yang paham seperti itu. Saya terbalik di mana, saya bisa menunjukkan bahwa pendapat ini sebetulnya seperti apa. Nah, belum sih salah paham. Tapi kita pernah di sini ya, kami tidak rasanya. Saya tidak mau kasih bagian dari berapa itu. Bahwa tidak muslim dan selesai. Maksud saya memikirkan supaya tidak terlalu lagi konflik yang tidak penting terus. Toleransi Islam, ya apa yang aku sampaikan tentang pendapat suatu ulama yang telah dipakai di situ tidak bermasalah. Membawa pendapatnya masing-masing siapa? Coba aku baca fatwa Imam Syekh Sulaiman. Kalau masyarakat bisa tetap terbiasa menjawab masalah atau memakai suatu tarawih akan lebih hikmah. Sebelum dijelaskan permasalahannya, kamu menjalankan masalah, sholat 20 rakaat tarawihnya, sampai kamu jelaskan permasalahan itu ada pendapat lain. Kalau kamu melakukan itu juga tidak masalah. Maka saya sarankan, ketika ada pendapat kalau dengan cara toleran, bukan intoleran, damai didiskusikan. Tapi yang toleran kepada yang satu saja, baik tidak toleran, ini yang dimasalahkan. Perbedaan pendapat kita ajar kepada orang biar mereka saling menghargai. Maka itu kalau proses saya dalam belajar biasa mencari beberapa orang di situ, argumentasi mereka dan pendapatnya banyak dari orang ini. Itu prosesnya. Tidak bisa kita menjadi penolong ada itu tidak saya pernah. Tapi maksudnya apa? Kita tetap menjelaskan pendapat yang lain. Kalau ulama sudah mendapat, maksudnya sudah mendapat. Saya tidak pernah jadi macam-macam yang biasa ada saudara-saudara saya. Saya tidak masalah. Kalau karena saya kemudian tidak terlalu kuat berapa mulai turun, saya suruh mereka imam ada saya turun. Tidak ada masalah. Saya pernah komplain dan tinggal di masyarakat. Kenapa? Kita hadapi dengan ilmu dan sabar. Wallahu a'lam. Ini sesimpel saja. Kalau dai-dai salafi seperti Ustadz Ali Musri, saya rasa clear permasalahannya. Beliau, saya lihat ya walaupun ada yang bisa kita kritik gitu, tetapi dalam banyak hal beliau mengatakan beliau sangat tasamuh, sangat toleran gitu. Tapi kita lihat masalahnya adalah melihat dakwah salafi, ya itu nggak cuma lihat Ustadz Ali Musri, tapi kita lihat rekam-rekam jejak digital yang sangat menurut saya semua buat gaduh gitu di tengah umat Islam. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musri juga diikuti oleh dai-dai salafi yang lainnya, sehingga kita tidak bisa tidak melihat ada kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah umat Islam gitu. Nah masalahnya kita seringkali dai-dai salafi ya dalam hal ini banyak ya kita lihat di YouTube dan sebagainya, sampai kemudian mempermasalahkan bagaimana masalah wayang, kemudian masalah-masalah yang kemudian sorban yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro dan Imam Bonjol, lalu kemudian ada permasalahan lagu Indonesia Raya. Ini kalau dai-dai salafi seperti ini akan membuat gaduh terus Pak di tengah-tengah umat Islam. Apalagi kemudian munculnya orang-orang tim kreatif mengambil sepotong-sepotong daripada
ceramah-ceramah itu gitu. Saya terkait dengan apa yang Ustadz Ali Musri, nanti saya akan tunjukkan kitab ini yang dibawa saya, silakan nanti dibaca. Bisa jadi saya salah mengartikan dan sebagainya, tapi saya yakin ya, masalahnya adalah banyak ulama-ulama yang mengatakan membaca kitab-kitab najd tanpa bimbingan ulama, ya kan, tanpa ilmu-ilmu alat yang baik, memang itu akan bisa memicu kita untuk berpikiran secara ekstrim, dan itu diakui oleh banyak ulama-ulama di dunia terkait kitab-kitab Ad-Durrur Atsaniyah. Silakan lihat di Google dan sebagainya bagaimana tanggapan-tanggapan para ulama-ulama di dunia terkait dengan kitab-kitab Ad-Durrur Atsaniyah yang kemudian banyak memicu paham-paham daripada paham mudah mengkafirkan. Itu satu ya. Yang kedua adalah pembakaran kitab-kitab ulama ini seiring dengan kampanye tentang tidak bermadzhab atau anti madzhab, Pak. Karena ada tuduhan orang yang bermadzhab itu adalah membuat sebuah aliran baru. Dan ini kita bisa lihat dalam dokumen Tarbiyah Jihadiyah Syekh Abdul Azam, bagaimana fenomena itu, dan saya melihat di situ. Dan ini juga saya lihat juga pernah juga dilakukan oleh teman sekelas daripada Ustadz Ja'far Umar Thalib, Allahu yarham rahimahullah. Beliau ketika pelajaran di Libya terkait dengan Bulughul Maram dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani, beliau keluar. Dulu memang di era-era tahun 80-an memang seperti itu. Ya, ini mungkin sekarang nggak ada, mungkin sudah banyak dai-dai yang memang mengajarkan seperti Ustadz Ali Musri, nggak sampai seperti itu. Mungkin berita ini belum sampai ke beliau, gitu. Tetapi cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang masyhur. Dan ini saya kalau melihat Salafi apa yang dibawa oleh Ustadz Ali Musri itu berbeda dengan misalnya Lukman Ba'abdu kalau kita lihat. Bahkan kalau antum lihat orang-orang Salafi Ja'far Soleh tahu ya, itu hampir sama Pak, itu sudah sedikit lagi dengan kelompok-kelompok Aman Abdurrahman. Cuma kelompok ini masih bermain tentang uzur jahil, termasuk Lukman Ba'abdu. Terkait ketika saya membantah kelompok-kelompok takfiri Aman Abdurrahman, ini seringkali teman-teman di Salafi ini tersinggung, Pak. Masalahnya saya langsung mengutip pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka kutip. Akhirnya gara-gara saya mengkritik dari kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, ini Salafi-Salafi yang lain jadi tersinggung. Lah masalahnya di mana perbedaannya? Masalahnya adalah kelompok-kelompok Salafi masih bermain di area kuburan, Pak. Sementara teman-teman sudah main di yang namanya dustur, Pak, syirik dustur. Ada syirik kubur, ada syirik kubur, dustur. Jadi mereka sudah main di karangan, sudah dekat istana kekuasaan, Pak. Yaitu syirik yang namanya terkait dengan hukum. Sementara menggunakan akwal yang sama, sementara kelompok-kelompok Salafi menggunakan masih di area main di kuburan. Itu akwalnya sama semua. Nah, ketika kita membantah kelompok-kelompok takfiri ini, ya seringkali kawan-kawan baik di Salafi Rojanya, Salafi Jihadisnya, Salafi Harokinya atau Salafi ini tersinggung semua. Karena ketika apa? Ketika Muhammad bin Abdul Wahab kita singgung, padahal kita cuma nyinggung kelompok-kelompok takfiri. Yang salah dalam bisa jadi salah mengutip, ya, mengambil seperti tadi Ustadz Ali Musri pernah mengatakan bukan pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman yang ke-8 itu adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kan seperti itu, Ustaz. Di dalam Nawaqidul Iman itu, pembatal keislaman. Nggak ada, Ustaz. Itu nggak ada. Saya punya Ustaz, saya lihat nggak ada kalau itu. Ya. Ketika Ustaz baca itu benar, dan itu dijelaskan bukan maksudnya syirik kubur dikafirkan. Makanya Muhammad Wahab tidak mengkafirkan orang itu. Jadi di penjara kami, Pak, itu masalah rokok misalnya. Sampai ikhwan-ikhwan, ini saksinya banyak, kawan-kawan di penjara. Anda ingatkan sama antum. Ini yang terakhir kalinya antum ingatkan. Kalau antum masih merokok, berarti sama juga antum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Padahal masalah rokok itu adalah masalah-masalah yang sifatnya istihadi, yang ulama mentarjih, ya, sampai ada yang mentarjih mengatakan ini makruh, ini haram. Kita punya pendapat halal atau pendapat memakruhkan atau pendapat haram itu terserah. Tapi ingat, ini adalah masalah-masalah yang sifatnya dibangun istihad. Tapi kemudian tidak elok kalau kemudian kekafiran tersebut dianggap ini adalah berarti menolak apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk masalah-masalah misalnya man lam yukafir au syafa kufri. Oke lah, perkara-perkara yang diijmakan oleh ulama terkait dengan masalah yang sifatnya ma'lum minad din. Misalnya ada orang yang mengaku
mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kita jelas kita kafirkan, dan ijma ulama mengatakan demikian gitu. Tetapi kalau kemudian kepada masalah-masalah yang belum sampai pada ijma, masalah-masalah yang sifatnya masih debatable di kalangan para ulama, lalu ini diklaim sebagai perkara-perkara usul, ini jadi masalah. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan di kalangan takfir itu seperti itu. Inilah yang jadi problem masalah kita di tengah-tengah aktivis Islam yang akhirnya paham takfir itu menyebar di kalangan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Saya rasa itu.